Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Mojokerto Angkatan 10. Saya Dwi Retno Nugraheni dari SMKN 1 Pungging. Saya Herianto dari SMKN 1 Pungging. Dan saya Agus Bagio dari SDN Purworejo. Akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek observasi supervisi akademik. Di sini kami akan berperan sebagai observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Heri, alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah ini Pak, hari ini baik. Dan bagaimana kabarnya Pak Heri juga? Ya alhamdulillah baik juga Pak Agus ya. Nah Pak Agus ya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya, supervisi akademik ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus. Iya. Pertama-tama kita nanti akan diskusi mengenai rubrik penilaian. Iya. Kemudian pada saat coaching hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tita apa belum? Gitu Pak Agus. Iya. Kemudian bagaimana Pak Agus memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Gitu Pak Agus. Iya. Nah, kemudian juga jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Agus. Adapun pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Agus adalah kompetensi apa yang Pak Agus kembangkan pada coaching hari ini? Oh iya, makasih Pak. Tadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Baik Pak Agus. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi Pak Agus? Oh iya, kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Oh gitu nih. Nah untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan Pak Agus pada saat proses coaching kali ini? Oh iya, saya ingin kuci saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Pak. Baik Pak Agus, demikian praobservasi kita kali ini. Nah silahkan nanti Pak Agus melakukan proses coaching hari ini, semoga berjalan lancar dan sukses Pak Agus. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Agus. Nah, ini sepertinya saya melihat Bu Retno hari ini kok kurang energi. Mungkin ada sesuatu, apa itu? Iya ini Pak Agus, suka dukanya jadi guru nggih. Saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah kebetulan ini, apakah Bapak ada waktu untuk saya cerita sedikit saja? Iya, ini kebetulan ini saya tadi kosong. Dengan senang hati jika Ibu mau dan percaya kepada saya untuk berbagi cerita. Sebelum kita melanjutkan cerita dan sharing, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai di akhir pembicaraan ini nanti? Dari perbincangan kita kali ini, saya tuh ingin menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Oh baik Bu, mudah-mudahan tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah sekarang apa permasalahan yang Ibu hadapi? Tolong diceritakan.
Begini Pak, saya tuh mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran, di mana saya tuh membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka tidur saat pembelajaran berlangsung, Iya. Pak. Jadi saya tuh ingin menciptakan kelas yang menyenangkan dan kondusif gitu, Pak. Kalau boleh tahu kapan kejadian tersebut itu? Pada saat jam pelajaran saya sendiri, Pak, hari Rabu kemarin. Oh iya iya iya. Oke. Kita perlu sama-sama memahami penyebab dari siswa tersebut suka tidur saat pelajaran berlangsung. Apa menurut Ibu faktor-faktor yang menyebabkan murid itu ya sampai tidak mengikuti pelajaran dengan baik di kelas tersebut? Saya pikir karena mungkin mereka kurang mengerti pelajaran yang saya sampaikan, Pak. Oh ya, dari masalah yang dihadapi, apakah yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, Pak, tapi masih tetap aja belum berhasil, Pak, belum efektif. Baiklah Bu, kalau saya ibaratkan itu kalau ada skala antara 1 sampai 10, di mana posisi Ibu mengukur keberhasilan metode yang sudah diterapkan? Kalau saya pikir posisi saya tuh ada di angka 6, Pak. Tapi ini saya mau berusaha untuk meningkatkan ke 8 atau ke 7 lah, Pak, minimal. Oh iya. Sekarang apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya tuh masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka tidur saat pelajaran praktek di bengkel. Oh, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Saya tuh membutuhkan strategi yang tepat untuk dapat mengendalikan siswa yang suka tidur pada saat pelajaran praktek di bengkel gitu loh, Pak. Oh iya ya. Baik, dari tadi kita berbincang-bincang, terus apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan? Nah, gini Pak, karena perbincangan kita ini nggih Pak nggih, saya rasa saya menemukan beberapa ide untuk dapat saya gunakan untuk metode pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih menyenangkan, dan mungkin bisa juga membuat anak-anak itu fokus dan paham akan materi yang akan saya ajarkan. Dan saya juga akan memberikan motivasi dan ice breaking buat anak-anak, jadi biar mereka tidak merasa bosan. Dan mungkin juga saya juga akan membuat penguatan yang positif untuk siswa-siswa saya dengan mungkin memberikan game atau kuis gitu. Oh iya 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 iya. Wah, ini ide yang sangat bagus dan inspiratif ini Bu. Semoga ini ide-ide Ibu ini dapat segera diimplementasikan itu. Oke Pak, siap. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya juga sekarang merasa lega dan jujur Pak, kejadian kemarin itu sedikit mengganggu saya Pak. Oh iya iya ya, alhamdulillah kalau gitu. Saya juga semakin senang kalau Ibu ini merasa lega. Nah, terus dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan apakah ada batasan waktunya itu? Insya Allah secepatnya Pak, saya akan melakukannya pada pertemuan berikutnya dalam kegiatan belajar mengajar saya. Mudah-mudahan minggu depan lah sudah bisa terlihat hasilnya, dan saya akan berbagi lagi dengan Bapak. Oh iya, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Terkait masalah itu nggih, saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan. Mungkin saya bisa mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di PMM, dan mungkin juga saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya itu Pak. Iya ya. Wah, ini juga ide yang bagus Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik
apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya dan semuanya, Iya, iya. termasuk saran dan masukan yang membuat saya jadi merasa lega sekarang Pak. Sama-sama Bu, saya sebetulnya ya tidak sabar ini, ingin tahu hasil apa yang ingin dicapai atau yang direncanakan oleh Bu Retno ini ya. Nggih Pak, kalau begitu saya mohon pamit Pak karena ada pertemuan dengan wali murid Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Agus, Ya. matur suwun. Baik, monggo silahkan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Heri. Nggih, tadi Pak Agus itu sudah melakukan coaching ya. Iya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian proses observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus. Yang pertama, ya, apa saja yang sudah Pak Agus lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah ini tadi coaching sudah selesai, dan pada saat coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Pak. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu, Pak. Oke. Baik Pak Agus, menurut pengamatan saya selaku observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Yang pertama, dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Agus sudah menggali atau mengidentifikasi masalah Kuci, sehingga Kuci merasa nyaman untuk sharing akan permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga menemukan solusinya. Nah, kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, baik Pak Agus, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang baru saja dilakukan Pak Agus? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses tirta, agar saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik untuk masa depannya. Ya, baik Pak Agus, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Nah, demikian proses observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke Pak Agus, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ri. siang. Ya, sama-sama.